Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu azanillahu iyyakum. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan kelapangan, kesehatan dan waktu luang. Ni'matani maghunun fihi makatsirun minan nas as-sihah wal faragh, kata Nabi. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Waktu sehat kita, waktu luang kita di pagi hari ini, di bulan Safar, atau masuk sekarang udah masih Safar? Masih Safar. Ya, tanggal 22 Safar bertepatan dengan 17 Agustus. Allah masih memberikan kita kesehatan, waktu luang yang kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Di tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitab beliau Risalah Ubudiyah, merdeka yang hakiki ialah merdeka untuk tetap taat pada Allah. Itu merdeka yang hakiki. Ya, ada orang badannya terpenjara tetapi hatinya dan badannya lapang untuk tetap taat, maka itulah orang yang merdeka. Kata Ibnu Qayyim di Ad-Dawa, ada orang yang badannya dilepas, terbebas, merdeka dari penjajahan, namun hatinya, badannya terbelenggu oleh syaitan untuk melakukan amal-amal ketaatan, itu bukan orang yang merdeka. Ya, bahkan itu lebih mengerikan daripada penjara dan kerangkeng dunia. Baik. Kita masuk sekarang ke hadis 23. Al-hadis as-salis wal ishrun. Ini hadis yang panjang, tapi seperti biasa kita akan tetap bacakan nanti pelan-pelan dengan penjelasannya. Ya, buku yang saya gunakan ialah buku penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, yang berjudul Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhil Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, an Abi Malik Al-Harisi Ibni Asim Al-Ash'ari. Dari sahabat, ya, Abu Malik Al-Haris bin Asim. Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Tuhur, kesucian, itu separuh dari keimanan. Nah, ini yang benar. Adapun yang beredar an-nadhafatu minal iman la aslalahu. Kebersihan sebagian dari iman itu tidak ada asal usul landasan redaksi hadis tersebut dari kitab-kitab induk hadis. Yang ada adalah at-tuhur syatrul iman. Nah, namun Islam menganjurkan kebersihan, melarang kotor, tetapi jangan pakai hadis tadi. An-nadhafatu minal iman, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Tapi yang tepat ialah hadis ini. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian, ya, adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Nah, ucapan zikir seseorang yang dia mengucapkan alhamdulillah, itu tamla'ul mizan, memenuhi seluruh timbangan. Timbangan apa? Timbangan kita di hari kiamat kelak. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard.
Sedangkan zikir ucapan subhanallah, alhamdulillah, tamlaan keduanya memenuhi atau tamla salah satunya saja memenuhi ma bainas samawati wal ardh. Itu memenuhi semua apa yang ada di langit, antara langit dan bumi. Dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan jarak antara langit dan bumi 500 tahun perjalanan. Kalau disebut 500 tahun perjalanan dengan apa? Dengan onta sedang. Ya, onta sedang. Onta tersebut jalan non-stop akan berhenti di 500 tahun kemudian, itulah jarak antara langit dan bumi. Begitu juga jarak antara langit pertama dengan langit kedua hingga langit ketujuh. Nah, wassalatu nurun wassadaqatu burhan. Salat adalah cahaya. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Nanti kita akan bacakan penjelasannya satu-satu. Wasabru diyaun. Sikap sabar itu adalah dia, cahaya. Wal Qur'an hujjatun lakum au alai hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an adalah hujjah laka, kalau pakai huruf lam laka maksudnya adalah yang akan membela Anda di hari kiamat kelak. Au alaika, kalau pakai huruf ala, yang akan memberatkan Anda. Kalau diterjemahnya apa? Quran adalah apa? Yang akan membelamu atau hujjatun laka, yang akan membela. Kalau hujjatun alaika, yang akan memberatkan. Nah, jadi ada orang yang menghafal Quran, membaca Quran, tetapi pengamalannya jauh dari Quran, kehidupannya jauh dari Quran, itu Quran hanya hujjatun alaihi, hanya akan menjadi hal yang akan memberatkan dia di akhirat. Tapi kalau ada orang pengamalannya sesuai dengan Quran, maka itu adalah Quran adalah hujjah bagi dia, yang akan membela dia. Nah, itu maksudnya. Kullun nasi yaghdu fadai'un nafsah. Maka setiap orang berangkat di pagi hari, dia menjual diri dia. Famu'tiquha aw mubiquha. Apakah dia akan membebaskan dirinya atau membinasakannya? Rawahu Muslim. Nanti akan kita bacakan penjelasannya satu persatu. Ya, keterangan dari hadis ini. Nah, ini hadis yang agung, yang di sini banyak sekali perkara kebaikan dan faedah amal-amal soleh. Dan sabda Nabi yang pertama yaitu at-tuhur. Nah, ini kan ucapan Nabi dibawakan oleh sahabat, tertulis di kitab-kitab. Ya, ada yang didengar oleh syekh, yang syekh mendengar dari gurunya lagi sampai sahabat. Pengucapannya tuhur. Tuhur. Nah, ada juga yang membacanya itu dengan fathah, tuhur. Nah, itu beda arti. Kalau tuhur dengan didomah to, itu maknanya adalah at-tatahhur. Maknanya adalah bersuci. Bersuci dari apa? Dari hadas dan dari najis. Adapun kalau pakai ta, tahur di buku Bapak apa? Tahur apa tuhur? Tuhur ya. Nah, itu yang banyak diriwayatkan. Nah, kalau pakai ta, itu adalah ma'adatut tathhir, media untuk bersuci. Media untuk bersuci apakah air atau debu? Atau dengan menyamak kulit bangkai. Ya, nah kemudian yang banyak digunakan dalam buku-buku, dalam kitab-kitab yang banyak diriwayatkan dengan tuhur. Berarti yang pertama bukan media bersucinya, tetapi iman itu adalah at-tuhur, yaitu bersuci, bukan media bersucinya. Bersuci itu syatrul iman, adalah bagian atau separuh dari keimanan. Nah, yang namanya bersuci dalam syariat kita itu ada dua macam. Bersuci dari hadas dan najis dengan air atau debu. Ya, dengan air dari najis. Najisnya apakah mughalladah yang berat, yaitu babi anjing, bukan cukup dengan air, disertai dengan debu di siraman pertama atau terakhir. Ya, mutawassithah, pertengahan, najis yang keluar dari kemaluan depan belakang kita. Atau najis mukhaffafah, najis ringan, najis dari anak kecil, bayi yang belum makan apa-apa, hanya ASI ibunya,
hanya bayi laki-laki, bukan bayi perempuan, ya, maka najis mukhaffafah disipratin sampai basah yang terkena air tersebut dengan air. Sampai basah disipratin. Atau dari hadas. Hadasnya hadas besar, ya. Apakah dia janabah atau hadas kecil. Nah, itu jenis ya bersuci yang pertama dalam syariat kita. Bersuci yang kedua maknawi, bukan hissi. Itu maknawi. Berarti bersuci dari apa? Dari dosa-dosa, dari maksiat, dari kesalahan, dari berbagai tindakan-tindakan buruk. Nah, ini namanya bersuci. Nah, maka yang dimaksud dalam hadis ini dua makna tersebut. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis, bersuci dari dosa, itulah separuh keimanan. Karena kita memang di syariat kita dituntut untuk dianjurkan dalam keadaan bersuci. Apakah? Mau tidur, bukan hanya sholat saja, bukan hanya mau tawaf saja. Dalam berbagai aspek. Mau tidur, bahkan selepas berhubungan badan, walau belum mandi janabah. Alhamdulillah. Ya, nah, itu memang di syariat kita demikian. Bahkan Bilal bin Abi Rabah ya, melakukan suatu amalan yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum hingga terdengar sendal Bilal di surga, yaitu Bilal senantiasa dalam keadaan bersih. Yaitu dalam keadaan berwudu. Nah, berarti makna ini mencakup yang mana yang separuh keimanan? Dua-duanya. Apakah seorang hamba yang senantiasa menjaga wudunya, atau seorang hamba yang senantiasa menjaga dirinya dari noda-noda dosa? Tentu yang kedua ini yang lebih baik. Apalah artinya kita menjaga wudu, tapi lisan kita berbuat dosa, tindakan kita berbuat dosa, tangan kita berbuat dosa, kaki kita melangkah kepada hal-hal yang berbuat dosa. Nah, ini yang pertama ini, yang kedua ini yang lebih baik. Namun banyak ulama menjelaskan mencakup dua hal. Yang dimaksud at-tuhuru, yaitu tuhur syatrul iman. Ya, bersuci sebagian atau separuh dari keimanan. Nah, itu yang benar, yang tepat. Adapun hadis an-nadhafatu minal iman, itu la aslalahu. Tidak ada asal usulnya di kitab induk hadis. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah tamlaul mizan. Kemudian ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah as-sana ala ni'am. Itu adalah sanjungan yang kita panjatkan kepada Allah atas berbagai nikmat. Ketika diucapkan oleh seorang hamba, apakah dia habis makan, habis apa segala aktivitas, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maka ucapan ini di hari kiamat akan memenuhi timbangan amal kebaikan si hamba. Karena yang namanya amalan kebaikan dan amalan keburukan itu akan ditimbang. Ditimbang dengan dua daun timbangan yang hakiki, bukan maknawi, hakiki, hissi. Memang ada daun timbangannya. Ya, fa amma man saqula mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang mawazinnya berat, timbangan amal kebaikannya, maka dia dalam keridhaan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang timbangan amal kebaikannya ringan, maka tempat kembali adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Dan ucapan alhamdulillah dari seorang hamba, apakah dia minum atau aktivitas yang lainnya. Ya, ini zikir mutlak. Zikir mutlak. Bapak-bapak bertahak boleh ucap alhamdulillah. Walaupun ada orang yang bilang enggak boleh, bid'ah lah. Ya, boleh. Itu mutlak. Mutlak. Kita mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi ya, memberatkan timbangan kita. Memenuhi timbangan. Jadi Allah memberikan karunia kepada pahala yang luar biasa. Yang luar biasa kepada umat ini. Apalagi alhamdulillah yang diucapkan disertai dengan tadabbur, perenungan.
Ada orang dibilangin dia zikir biar tenang hatinya, astagfirullah, alhamdulillah, enggak tenang-tenang juga. Padahal Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul. Ketahuilah dengan berzikir pada Allah itu akan mententeramkan, menenangkan hati. Firman Allah yang benar, bukan realita yang kita rasakan yang benar. Tapi saya udah zikir nggak tenang tuh, realita yang kita hadapi itu yang salah. Firman Allah pasti benar. Berarti, something wrong ini. Berarti ada yang salah dalam zikir kita. Ada yang salah. Yang salah itu berarti apa? Tidak ada tadabbur, tafakkur, perenungan dari setiap zikir yang terucap dari lisan kita. Zikir, lisannya berzikir, hatinya kemana? Pikirannya kemana? Hatinya tetap panas, kepalanya tetap panas, jiwanya tetap marah, lisannya berzikir. Mal faedah? Apa faedahnya kalau begitu? Lisannya berzikir, kepalanya berzikir, hatinya berzikir, jiwanya berzikir. Ya. Sebagian masyayikh turuqat, lau kuntu unkiruhum fi ba'di masail. Ya. Sebagian masyayikh turuqat itu mengajarkan kepada kita zikir dengan tadabbur ketika kita mengucap. Makanya An-Nawawi Al-Bantani ini sebelumnya saya akan sebutkan. An-Nawawi Al-Bantani di kitab beliau Nailur Raja, syarah dari Safinatun Najah, mengatakan tidak akan bernilai pahala dari setiap zikir yang kita ucapkan tanpa kita ketahui maknanya. Minimal kita mengetahui maknanya agar kita dapat pahala. Kita menyanjung Allah, terus lewat hafalan, tahu nggak? Jangan-jangan lagi merasa nggak menyanjung Allah. Ya, makanya penting diketahui. Makanya bapak-bapak kalau belum hafal zikir dengan terjemahannya, pakai yang terjemah. Pakai yang terjemah, dibaca. Sama seperti bapak-bapak baca Quran. Kalau nggak tahu apa yang ayat yang dibaca, baca terjemah. Baca terjemah. Nggak usah malu, bukan aib kita baca terjemahan. Aib bukan. Enggak keren bacanya yang Arab tapi enggak tahu artinya. Enggak keren. Ya, dan bukan aib. Bahkan itu adalah upaya yang bernilai pahala ketika Bapak pakai terjemahan. Kenapa pakai terjemahan? Biar tahu artinya. Ajib. Masya Allah. Ya. Nah, bapak-bapak yang belum hafal zikir, pakai buku zikir. Dibaca bukunya. Belum tahu terjemahannya, dibaca terjemahannya. Jangan berpindah ke zikir yang lainnya sampai kita selesai baca zikir tersebut sesuai dengan makna yang kita pahami dari bahasa kita. Yang ada terjemahannya. Kita lanjut tadi yang saya sebutkan. Saya pernah dapetin ini dari sebagian masyayikh turuqat karena itu keluhan saya pribadi. Saya lagi kesel, saya lagi amarah, saya lagi ini dan itu. Berzikir kok kayaknya. Dan saya yakin firman Allah yang benar, saya yang salah. Ketika firman Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, itu berzikir betul-betul menenteramkan hati. Mententeramkan hati, itu benar, pasti benar. Tapi kenapa saya belum tentram-tentram? Hati saya masih panas, kepala saya masih bergejolak, jiwa saya masih meradang, lisan saya sudah berzikir. Ada apa ini? Saya yang salah. Oh, ternyata jangan saya dapetin jawabannya. Tidak ada perenungan makna dari setiap zikir yang kita ucapkan. Kita tahu lafadznya, kita tahu maknanya, direnungi. Subhanallah, walhamdulillah. Tahu nggak artinya? Tahu nggak artinya? Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Subhanallah maha suci Allah. Itu tahu maknanya. Kandungannya. Pujian Allah atas segala nikmat-nikmat kita yang kita dapatkan. Segala nikmat. Musibah yang kita hadapi, kesulitan hidup yang kita hadapi, berbagai cobaan yang kita hadapi,
itu gak ada apa-apanya dengan nikmat Allah yang sangat banyak. Bahkan satu nikmat aja, nikmat mata, bisa melihat, nikmat telinga, bisa mendengar, nikmat lisan, bisa berbicara, berfungsi, nikmat gigi, bisa mengunyah. Ada orang kaya giginya gak ada, apa yang dia kunyah? Bubur aja tiap hari. Gak bisa makan steak yang harganya 10 juta. Gak bisa makan kepiting Alaska yang harganya 10 juta. Duitnya triliunan. Apa yang mau dimakan tuh kepiting? Dikenyot-kenyot. Gak bisa. Di blender. Hancur. Coba. Nikmat Allah banyak sekali. Juga sebagian masyayikh turuqat itu mengatakan, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, respon juga hati kita bahwa diri kita ini sangat tercela. Allah tutup aib kita sehingga orang gak tahu celaknya diri kita. Subhanallah, maha suci Allah, betapa kotornya diri kita. Kotor banget diri kita ini. Penuh dengan dosa, kealpaan, maksiat, sikap-sikap yang arogan. Nah, ya. Barakallahu fikum. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Ucapan subhanallah, alhamdulillah keduanya memenuhi. Au tamla'a, atau salah satunya saja yang memenuhi ma bainas samawati wal ardh. Subhanallah, maknanya mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala hal yang tidak layak dari Allah. Ini perhatikan. Subhanallah. Orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah, yang hanya mempertuhankan Allah, tidak beribadah pada yang lain, ketika dia mengucap subhanallah akan semakin kuat keimanan dia. Ketika dia ucap subhanallah maha suci Allah, berarti dia mensucikan Allah dari segala hal yang tidak layak, dari sekutu dalam peribadatan. Subhanallah. Ya. Allah sering berfirman subhanahu amma yasifun. Maha suci dia Allah dari apa yang mereka sifati, yang musyrikin sifati tentang Allah, bahwa Allah punya anak, bahwa Allah punya sekutu dalam ibadah. Kita yang nomor satu mensucikan Allah, ahli tauhid, orang-orang Islam dari itu semua. Kita ucapkan subhanallah, maha suci Engkau ya Allah dari segala hal yang kaum musyrikin sifati Allah dengan keburukan. Allah punya anak, Allah punya sekutu. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, betapa kotornya diri saya dengan dosa-dosa. Pernah nggak kita zikir mengucap satu tasbih saja subhanallah dengan perenungan makna seperti itu? Kalau belum pernah, coba. Termasuk zikir dalam sholat kita. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Pernah enggak? Ya coba. Maka yang dituntut dalam zikir adalah kuantitas, kualitas. Banyaknya zikir yang terlontar dari ucapan kita dan kualitas ini yang penting. Maksud dari kualitas zikir itu apa? Dengan mengetahui makna dan perenungan kandungan. Dengan mengetahui makna dan perenungan kandungan. Bapak-bapak lagi naik motor, zikir subhanallah, subhanallah. Ini wali bapak-bapak itu kan. Kita sudah membahas tentang waliullah. Ya. Waliullah itu kan nggak mesti pakai pakaian khusus, nggak mesti pakai pakaian khusus, bahkan nggak ada keharusan punya karomah yang ditampakkan. Bisa jalan di air, terbang di udara, lolos dari kobaran api. Kalau bisa didemonstrasikan, itu bukan karomah, itu sihir, itu bukan waliullah, tapi wali setan, wali iblis. Walau pakaiannya pakaian ustadz, pakaian kiai, pakaian syekh.
Ya, jadi ada seseorang dia naik motor, naik kendaraan, dia berzikir, subhanallah, dengan perenungan kandungan makna. Ya subhanallah, maha suci engkau ya Allah dari apa yang mereka sekutukan, dari apa yang mereka sifati, dari segala hal yang kurang dari engkau ya Allah, maha suci Allah, betapa kotornya diriku ya Allah. Lawan dari suci apa? Kotor. Maha suci Allah, kita ini kotor. Kotor dari apa kita? Dengan dosa-dosa, dengan aib, dengan berbagai kesalahan, sikap labil yang ada pada diri kita, ceroboh. Barakallahu fikum. Ini satu aja diucapkan, maka ini tamla'u al-mizan, memenuhi timbangan amal kebaikan. Penuh amal kebaikan. Bukan berarti setelah amal kebaikan penuh, berdasarkan hadis ini, udahlah saya dikir aja nggak perlu beramal. Loh, itu keliru. Ada konsekuensi yang lainnya. Dia nggak mau sholat, hanya mau berzikir, ya nggak diterima amalannya. Dia punya uang cukup berzikir, tapi dia nggak mau bayar zakat, ya maka akan dihukum dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan ucapan subhanallah, alhamdulillah itu akan memenuhi langit-langit dan bumi. Nabi bertanya kepada sahabat, hal tadruna kam baina sama'i wal ard. Kalian tahu enggak berapa jarak antara langit dan bumi? Ya. Kemudian kata sahabat Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Nabi, Allahu a'lam. Kata Nabi, bainahuma masiratu khamsimi'ati sanatin wa baina kullu sama'i ila sama'in masiratu khamsimi'ati sanatin wa kasufa kullu sama'in masiratu khamsumi'ati sanatin. Jarak antara langit dan bumi 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit ke satu dan berikutnya 500 tahun perjalanan. Ketebalan setiap langit itu tebalnya 500 tahun perjalanan juga. Jadi langit itu tebal. Ketebalannya itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Ya, langit yang Allah firmankan kepada kita. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati bighairi amadin kama tarawnaha. Sesungguhnya dialah Rabb kalian Allah yang telah menciptakan langit-langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat. Yang sebagaimana kita lihat itu langit-langit tanpa tiang Allah ciptakan, itu tebal 500 tahun perjalanan. Jarak antara bumi dengan langit 500 tahun perjalanan. Nah, itu kan 500 tahun perjalanan pakai onta, ya udahlah kita pakai Apollo. Pakai pesawat luar angkasa. Ntar sampai langit juga, setan aja, iblis aja yang punya kemampuan terbang sampai langit kesamber Syihab. Kesamber ya. Meteor, kesamber panah api oleh penjaga-penjaga malaikat. Gak bisa. Main ke langit aja. Ya, terlalu angkuh kalau ada orang bilang bikin gedungnya tinggi, pencakar langit. Apa yang mau dicakar? Setan aja mau curi berita kena panah api. Ini kita mau cakar apa? Gedungnya tingginya cuma 1 kilo 2 kilo mau cakar langit. Nah, apa yang mau dicakar? Gimana? Yang ke bulan. Amerika ke bulan, Neil Armstrong katanya tahun itu kata para ulama. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak, ulama hadis Madinah, mengatakan bohong, dusta, tidak ada. Apalagi lawan-lawan dari Amerika ketika itu kan propaganda Amerika tahun 60 atau 70-an. Ketika lagi sengit-sengitnya perang dingin, adu mekanik antara Amerika dan Soviet.
Amerika bikin pengumuman ke seluruh dunia, nakut-nakutin dunia. Kita lebih hebat loh daripada Soviet. Kita udah nyampe ke bulan. Dusta. Itu ternyata di Gurun Nevada. Di wilayah Amerika. Kenapa? Ketika ditancepin bendera Amerika, berkibar. Emangnya di bulan ada kayak di sini? Hah? Ada oksigen, ada angin. Hah? Hampa udara di sana. Bisa-bisaan berkibar bendera Amerikanya. Hah? Berkibar. 17-an di bulan gitu. Hah? Itu di bohong, Pak. Hah? Bohong. Bohong. Gak ada manusia di bulan. Gak ada. Gak bisa sampai bulan. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu bohong. Ya. Dan perlu Bapak-bapak ketahui, yang namanya bulan, cahayanya itu pantulan dari matahari. Ya. Barakallahu fikum. Jadi bohong. Gak nyampe ke bulan. Tuh, gak ada. Ya. Kemudian kita lanjut. Kemudian kata Nabi, ya, wassalatu nurun. Ya. Dan sholat itu adalah cahaya. Sholat adalah cahaya. Yang dimaksud sholat ini sholat apa? Sholat wajib dan sholat sunnah. Cahaya di mana? Di wajah. Ya, di wajah. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan fatajidu al-mudayyi'ina lis-salati ala wujuhim az-zulmatu wal qudrah. Maka Anda akan mendapati orang-orang yang tidak sholat, menyia-nyiakan sholat. Anda akan mendapati kegelapan pada wajah mereka. Suram, walaupun kulitnya putih, bersih, orang bule. Ya. Atau orang-orang Tiongkok, Jepang, nggak sholat. Buram. Buram. Sebaliknya kita dapati orang-orang negro Afrika. Akan ada cahaya di wajah mereka. Ya. Di dunia aja bercahaya, di akhirat cahaya dari anggota badan yang terkena air hidup. Ya. Barakallahu fikum. Wajahnya berseri-seri di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Maka sholat adalah cahaya di wajah. Dan sholat adalah cahaya di sirat. Dan sholat adalah cahaya dalam perilaku dan dalam kehidupan kita. Akhlak kita. Ini yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Tapi ada tuh orang sholat perilakunya kok kayak begitu. Nah, kita berpedoman kepada ayat yang Allah firmankan di surah Al-Ankabut, yang ayat yang terkenal yang Bapak Ibu tahu. Surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi dia sholat masih perbuatan mungkar. Masih maksiat. Ini mah STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Apanya yang salah? Sholat yang salah? Bukan. Orangnya. Aspek pertama, mungkin tuh orang yang sholat tidak dilandasi keikhlasan, niat yang benar. Ya. Mungkin orang yang tuh yang sholat, tata cara sholatnya salah, rukun-rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Aspek yang ketiga, ini penting ini. Saya pernah juga digituin sama orang. Tapi tuh, lihat tuh, dicontohin bahkan sesepersen. Nah, orang tertentu yang ditunjuk kemarin, tuh di si fulan itu dia sholat terus tuh, bolak-balik sujud tuh dia. Tapi kok perilaku kayak begitu? Nah, saya bilang sama orang itu, ya oke, si fulan itu perilakunya begini begitu, dia sholat. Kalau dia nggak sholat, dia bukan cuma begini begitu, tapi lebih parah lagi. Tuh ada orang sholat korupsi, itu sholat mencegah perbuatan keji dia. Padahal udah benar nih, kalau terpenuhi itu yang pertama, niatnya benar, tata caranya benar, tapi masih korupsi. Itu kalau dia nggak sholat, bukan cuma korupsi, bunuh orang, jadi kanibal.
Ya, jadi jangan beralibi dengan kesalahan orang yang sholat, kemudian untuk tidak sholat. Ya, ngapain saya sholat? Yang orang yang sholat aja udah melakukan itu juga kok, maksiat juga, masuk penjara juga, bunuh orang juga. Iya, itu tetap mencegah. Berapa orang yang dibunuh? 1. Kalau dia nggak sholat, 10, 20. Tetap mencegah perbuatan keji dan munkar. Mutlak. Ya, barakallahu fikum. Lagi pula kalau nggak sholat lebih parah lagi. Ya, kalau nggak sholat ya kufur. Kalau nggak sholat kufur. Para ulama mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam, dosa meninggalkan sholat itu lebih berat daripada dosa berzina, dosa mencuri, dosa makan riba, dosa membunuh. Jadi dosa membunuh itu ringan di mata orang yang tahu ketika dibandingkan dengan dosa tidak sholat. Ya. Ada orang membunuh saudaranya, itu bukan kekufuran. Dosa besar. Ya, dosa besar. Wa man qatala mu'minan ya muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka ya neraka jahanam. Ini kalau membunuh dengan sengaja. Neraka jahanam di akhirat, di dunia dikisos. Kalau nggak sengaja, nggak dikisos. Tapi bayar diat 100 ekor onta atau senilai 100 ekor onta. Plus bayar kafarat. Bayar kafaratnya apa? Bebasin budak. Budak nggak ada, berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya kalau berkendara hati-hati. Berkendara, tabrak orang, mati. Nggak sengaja. Kalau sengaja mah ya dikisos. Masa sengaja diinjar orang atau ada yang berang tuh, tabrak lu. Itu sengaja. Ini nggak sengaja. Ya, nggak ada damai-damaian Pak. Damai ya. Ya udah damai. Ke keluarga kasih santunan 100 juta. Enggak, jahiliyah itu. Berarti gimana? Bayar dia 100 ekor onta. Kalau nggak ada ontanya, senominal itu. Keluarga korban. Keluarga korban. Ya, hati-hati Pak. Makanya nanti kapan-kapan bapak-bapak itu belajar fikih sampai tuntas. Nanti ketemu bab jinayat. Ya, ada pembahasan diat. Ya. Ada orang berkelahi, giginya patah 1, bayar diat. Berapa? 5 ekor onta. Bayar diat. Gak bisa, yaudah deh, kasih duit 1 juta ke dokter gigi. Paling ke dokter gigi palsu 600 ribu, 200 ribunya naik Grab, 200 ribunya ya makan apa kayak, yaudah tambahin lagi 1.500.000. Oh, batil jahiliyah, nggak bisa. Tapi kan yang di korbannya redo, itu redo dia, bukan redo Allah. Redo Allah adalah diterapkan hukum Allah. Ya, saya barakallahu fikum. Nah itu nanti bapak-bapak kapan-kapan belajar itu sehingga tahu konsekuensi hukum, sehingga nggak sembarangan lagi. Ya, itu ada orang yang berantem pinggir jalan ditonjok sampai orangnya berluka, itu kalau ngerti diat itu bahaya. Hah? Keluarganya yang bayarin patungan. Pokoknya si keluarga korban harus dapat hak. Harus dapat hak. Ya, harus dapat hak keluarga korban atau si korban. Kalau mati ya berarti keluarga korban. Ya, dia boleh menuntut dia. Ketika keluarga korban menuntut hukuman mati, dikisos atas pembunuhan yang dilakukan si pelaku kepada keluarganya, itu kebenaran, boleh. Nah, boleh. Dan itu adalah hukum Allah. Hukum kan milik Allah. Nah, dan itu sesuai dengan nurani manusia. Nurani manusia. Kemarin ya ada korban pembunuhan siapa itu? Joshua Sambo itu. Si Joshua Kristen, Sambo siapa? Si Joshua Kristen, Sambo Kristen. Si Joshua Kristen, keluarganya ternyata menuntut agar Sambo dihukum mati. Nah, menuntut
si Sambo akan dihukum mati. Oh itu. Kenapa? Karena itulah sesuai dengan nurani manusia. Ya. Wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos terapan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan yang sengaja membunuh, nggak perlu pakai rencana-rencanaan. Pokoknya dia bunuh sengaja. Dia bunuh secara sengaja. Kata Allah, di dalam kisos terdapat kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang yang punya akal. Wahai orang yang mampu berpikir. Kok Allah bilang dalam kisos terhadap kehidupan, terdapat kehidupan. Iya, dengan adanya kisos, orang-orang gak sembarang lagi untuk menumpahkan darah orang lain. Akan ada efek jera, takut. Tapi gak ada kisos. Terberedarlah ungkapan yang di kita sekarang. Senggol bacok. Ungkapan senggol bacok itu apa? Saking murahnya darah, saking mudahnya menumpahkan darah, saking mudahnya membunuh. Senggol bacok, senggol dikit, gua bacok lo. Dibacok, mati, masuk penjara. Kalau masuk penjara, kalau enggak, bayar dulu, tebus dulu. Di pengadilan, ya pengadilan. Udah tahu sendiri ya. Gak perlu kita bahas pengadilan kita. Bayar hakim, bayar jaksa, selesai. Kalaupun lewat, masuk penjara, ya penjara di Indonesia. Tahu sendiri ya, asal punya duit. Nah, dulu ada pegawai ecek-ecek perpajakan, namanya Gayus. Dia cek-cek aja. Ya, dia cuman kurir antara bos-bos dia dengan perusahaan-perusahaan besar yang nunggak pajak. Ya dia dapat kecipratan lah, bos besarnya nggak usah ditanya. Ya. Pajak dia ASN berapa sih gaji ASN? Ya. Gaji PNS berapa dia? Oh rumahnya di mana-mana. Dia dikorbanin masuk penjara, badannya bukan di penjara, namanya di penjara, ternyata pelesiran. Ke Bali. Jadi zaman Edi Tansil, masih ingat Edi Tansil? Nah, ini bapak-bapak senior semua. Dari zaman Edi Tansil sampai Gayus itu udah biasa. Jadi orang gak takut bunuh, makanya ada terkenal penjahat kambuhan. Habis bunuh, bunuh lagi, bunuh lagi. Ya, di daerah saya situ Kampung Siluman ada orang kaya. Kan di sono itu kalau misalkan lagi perhelatan hajatan, dangdutan, tuh saweran, tuh ajak berantem tuh. Dia mulu yang ngebacok orang karena mabok. Dia ngebacok, mati, masuk rumah sakit, masuk penjara, tebus. Nah, gitu lagi, bacok lagi, tebus. Bacok lagi, tebus. Udah gitu aja. Lihat, murah darah. Udah ada bel ini. Baik. Ya, nanti kita lanjutkan mengenai hadis ini. Kita baru sampai ke sholat adalah cahaya. Tapi tadi poinnya tadi, Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang nggak sholat dosanya lebih besar daripada makan riba, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada membunuh. Orang yang nggak sholat itu diperselisihkan status keislamannya oleh para ulama. Status keislamannya diperselisihkan. Tapi kalau di syariat 4 mazhab sepakat dia mesti dihukum. Ya, mazhab pertama, mazhab pertama Maliki. Orang yang nggak sholat dibunuh, dihukum mati. Tapi statusnya tetap muslim. Mazhab Syafi'i, orang yang nggak sholat dihukum mati oleh pemerintah. Tapi statusnya masih muslim. Mazhab Hanbali statusnya kafir, murtad, keluar dari Islam dan dihukum mati. Kapan sih dihukum mati, divonis kafir? Orang yang nggak sholat ketika dia tidak sholat, satu sholat saja di waktu adaan atau kodoan. Dia tidak sholat zuhur sampai berlalunya zuhur, ini adaan. Ditunggu sampai waktu asar, dia sampai menjelang matahari terbenam, dia tidak sholat zuhur kodoan, tidak sholat asar adaan, dan sudah tidak ada waktu lagi dari 8 rakaat karena 4 rakaat. Waktu lagi sebentar lagi matahari terbenam, ditangkap oleh pemerintah, dieksekusi. Mazhab Syafi'i.
Mazhab Hanbali dinyatakan kafir, dihukum mati. Mazhab Maliki dinyatakan dihukum mati. Mazhab Hanafi tadi Maliki, Hanbali, Syafi'i semuanya hukum mati. Tapi berbeda pendapat. Hanya Hanbali yang mengatakan dia murtad. Mazhab Hanafi tidak dihukum mati, tapi dipenjara dalam waktu yang lama. Kalau di negara kita ada syariat Islam pakai salah satu mazhab itu aja, Pak. Banyak orang, Pak, yang hilang ini. Kalau Hanafi ya penuh penjara. Allah musta'an. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi dengan sedekah adalah cahaya. Nah, baik, udah bel ini ya. Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Mungkin ada orang yang kadang melakukan hal yang berkaitan, namun ada hal yang tidak dan meninggalkan keluarga tanpa berkelanjutan, meninggalkan keluarga yang tanpa pegawai. Ditanya kenapa Allah akan menjadi dan kedua ada juga orang yang menjual malah melakukan kegiatan yang bagus, namun kadang dia memang tidak biasa. Ditanya kenapa Allah itu maha pengampun, dia maha pengampun dan penyayang. Sebelum ada tiba di leher itu Allah masih mengampuni. Dan apabila berbuat kebaikan maka sama kebaikan. Dan bagaimana Islam kita memandang dia? Yang kedua saya pikir Pak, apakah kita lakukan cara itu konsentrasi terkadang jasa nonton juga biasa kalau alhamdulillah kita tahu biasa. Artinya tidak konsentrasi tapi tetap dalam ucapan. Apakah memang harus misalnya dengan cara karena itu Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan ini. Ya tadi yang saya tangkap yang ada yang pertama dulu ya, kalau nggak salah ada orang taat tapi menyia-nyiakan keluarga, artinya dia tidak tidak memberikan bekal yang cukup dengan alasan Allah yang kasih kamu bekal. Emang dia Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim Allah perintahkan membawa istrinya Hajar dan anak yang masih kecil Ismail untuk dibawa ke Mekah dari Palestina. Allah yang perintahkan. Ketika ditinggal, Nabi Hajar itu ngejar, Pak. Ngejar Ibrahim. Apakah kamu tinggalkan kami di negeri yang tandus ini? Ini Mekah waktu itu tandus, nggak ada penghuninya satupun, nggak ada penghuni satupun. Ya, sampai Nabi Ibrahim itu nggak menoleh. Sampai akhirnya Hajar mengatakan, Allahu ya'muruka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kau seperti ini, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, iya. Hajar baru rela. Oh iya, Allah yang perintahin. Itu Hajar luar biasa itu. Ya. Dia tahu suaminya Nabi. Istri-istri kita tahu kita bukan Nabi. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya, orang yang menyia-nyiakan anak istrinya dengan alasan Allah yang jamin, ini memang ini Jabriyah ini. Pemahaman Jabriyah. Allah jamin rezeki kita, tapi mesti dijemput. Mesti usaha. Ada orang nggak mau menambatkan tali ontaknya dengan alasan kalau udah rezeki nggak kemana. Enggak. Saya udah tawakal. Enggak, tawakal itu adalah kamu ngikat tali ontamu, kemudian kamu bertawakal. Begitu. Ya. Jadi yang namanya tawakal itu adalah tafwidul amr ilallah ba'da fi'lil asbab.
walam taltafit ilal asbab. Atau kama qalahu Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Ya, seorang ulama Saudi yang namanya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan definisi tawakal adalah Anda menyerahkan segala urusan Anda kepada Allah setelah Anda melakukan sebab. Dan hati Anda tidak menoleh kepada sebab. Kita mau dapat rezeki, tawakal. Tawakalnya gimana? Kita melakukan sebab. Sebabnya itu pun kata para ulama mesti sholahiyatul mahal. Apa itu sholahiyatul mahal? Tepat, sesuai dengan sasaran. Kalau mau jualan, ya di tempat yang ramai, kasih diskon, yang lewat banyak orang. Saya tawakal nih, udah usaha nih, ikhtiar, jualan nih. Di mana? Di kuburan. Siapa yang lewat? Ya. Nah, itu berarti itu belum tawakal. Tawakal itu adalah melakukan usaha, ya, melakukan sebab sholahiyatul mahal, tepat sesuai sasaran. Dan tidak menoleh kepada sebab. Itu cuma cari dalil-dalil aja tuh Pak dia Pak. Ya, yang penting kan Allah udah jamin rezekinya. Dia dosa dia. Ya. Dia dosa. Di Al-Qur'an Allah sebutkan wa 'alal maulud rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban bagi ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya, anak-anaknya dengan cara yang baik. Itu di Al-Qur'an. Kok bisa-bisanya dia bilang udah dijamin? Iya dijamin, tapi kewajiban bagi kita adalah menafkahi. Ya. Barakallahu fikum. Allah juga berfirman, "Liunfik dzu sa'atin min sa'atih." Sebaiknya orang yang punya kemampuan memberi nafkah, dia memberi nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Bahkan Nabi sabdakan, "Kafa bil mar'i isman." Cukuplah seorang yang enggak berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarganya. Itu sudah dianggap berdosa. Jadi tidak ada dalih. Yang penting memberi nafkah itu sesuai dengan ukurannya. Kalau di kitab-kitab fikih ada di pembahasan kitabun nafaqat, memberi nafkah. Kalau kita orang kaya, maka berikan nafkah sesuai dengan nafkah orang-orang kaya yang ada di kita, sesuai tanpa berlebihan. Ya, tanpa berlebihan. Barakallahu fikum. Kalau pertengahan, ya udah pertengahan aja. Orang miskin ya udah minimal satu mud. Satu mud itu satu genggaman tangan orang dewasa makanan apa? Berasnya segitu masak. Jadi nafkah itu sesuai dengan kemampuan suami, bukan sesuai dengan kemauan istri. Itu nggak ada tuh di kitab-kitab mana itu, nggak ada. Nih bagi yang mau beragama ya, nih di agama kita di kitab-kitab fikih, nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Walau istri orang kaya, istrinya anak sultan, suaminya kere, ya udah suaminya hanya wajib memberikan nafkah sesuai kemampuan dia. Ini satu mud makanan. Gajinya UMR atau di bawah UMR ya segitulah. Jangan istrinya bilang, kamu ini nggak tahu saya anak sultan. Masa segini? Loh ini keliru. Perhatikan ya, sekali lagi ya. Ini sekali lagi nih. Saya sebutin. Ini seluruh mazhab, nggak ada khilaf di sini ya. Seluruh mazhab. Kalau ada yang mau cari ini berarti mau cari selain ajaran Islam. Nafkah sesuai kemampuan suami, bukan kemauan istri. Catat. Nafkah sesuai kemampuan suami, bukan kemauan istri. Jangan, wah saya ya. Kemampuan suami gimana? Nanti kalau suami udah nggak mampu memberi nafkah, bahkan pada batas kadar kere, nah, si suami boleh si istri itu mengajukan khulu. Khulu itu apa? Gugatan cerai. Gugatan cerai bukan, ya udah ceraikan aku. Bukan, kalau istri minta cerai bukan kayak gitu. Ada prosedurnya dalam syariat kita, namanya khulu, yaitu dengan mengembalikan mahar. Perempuan jangan curang. Udah ceraikan aku, saya ngajuin cerai, tapi maharnya nggak dipulangin. Curang ini. Nah, makanya kalau ngasih mahar Pak yang berharga.
Saya nikahkan dengan air segelas, air mineral segelas. Saya mulangin. Nih, lebih lagi tuh. Dulu kamu kan cuma segelas, nih saya 600 mili. Sendal jepit. Di masa Nabi ada pakai sendal jepit. Sendal biasa. Sampai Nabi tanya ke wanita, kamu ridho dengan kayak gini? Ya ridho enggak. Di masa Nabi ada yang cuma cincin emas, cincin besi. Ya. Ya. Bahkan gak punya apa-apa. Sampai Nabi bilang, iltamis walau khataman hadidan. Cari mahar. Walaupun cincin besi. Saya gak punya apa-apa. Sampai baru Nabi tanya, hal ma'aka minal Quran. Kamu punya hafalan Quran enggak? Nah, habis itu kata surat kata. Saya hafal surat ini dan itu. Maka Nabi yang jadi penguasa, jadi wali bagi wanita yang enggak punya wali tadi, Nabi katakan, angkah tukaha bima ma'aka minal Quran. Saya nikahi kamu dengan dia dengan mahar Quran yang ada padamu, yaitu kamu ajarin istrimu nanti Quran. Enggak punya apa-apa. Balikinnya gimana? Bagus pertanyaannya. Saya nungguin itu. Ada orang yang mahar nikahnya itu adalah hafalan Quran suaminya ke istrinya. Balikinnya gimana? Kalau ternyata si suaminya udah ngajarin. Perjanjiannya saya hafalin, saya ajarin kamu Al-Fatihah sampai kamu mutqin. Sesuai dengan tajwid, sifat hurufnya, makharijul hurufnya sampai benar. Deal, oke deal, terjadilah akad. Di kemudian hari terjadi cekcok berujung kepada perpisahan. Si istri yang minta pisah, bukan suami. Suami kere ini kan. Ya, ada yang mau aja alhamdulillah. Istri minta cerai. Kenapa? Karena nggak menafkahi. Nah, maka balikinnya gimana? Kata para ulama, balikinnya ialah sesuai dengan bayaran yang seperti kondisi di zaman dia, di tempat dia. Berapa sih bayar orang ngajarin Quran dengan benar sesuai tajwid, sifat huruf, makharijul huruf sampai selesai? Sebulan 700.000, kelar nggak 700.000 sebulan belajar itu? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Berapa tadi nanya? 200.000 atau 300.000? 300.000 lah anggaplah. Yang sesuai 300.000 kali 4 bulan baru selesai 1.200.000. Nah itu yang dibalikin ke suaminya. Ini saya balikin nih. Ini anggap aja nih tuh, saya balikin. Nah. Iya. Sesuai dengan urf. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Iya. Oh baru satu. Oh iya baru satu. Nah. Pertanyaan kedua apa? Perlu lupa saya. Karena kenapa? Dia memaafkan orang sebelum nyawa atau nama itu kalau masih dan apabila berbuat kebaikan karena lakukan kebaikan. Nah ini cara berdalil setan ini. Hati-hati tertipu. Ya. Dia cuma taunya Allah Maha Pengampun, tapi dia lupa. Innallaha syadidul iqab. Dia lupa tuh. Allah sangat keras siksanya. Jadi kita beribadah kepada Allah, interaksi kita dengan Allah. Itu pertama, ibadah kita dengan mahabbah, cinta. Ini pilar ibadah. Pilar ibadah itu adalah pertama dengan cinta. Ketika kita ibadah kepada Allah dengan cinta. Tadi kita sholat subuh, kenapa sholat? Cinta Allah. Yang kedua, ta'zim, pengagungan. Yang ketiga, azul, sikap perendahan diri. Yang keempat, kelima, ini penting nih, takut. Yang kelima, harap. Kita takut akan siksa Allah sekaligus berharap ampunan Allah. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang hanya mengandalkan sisi harap saja, oh Allah Maha Pengampun kok. Innallaha ghafurur rahim. Nah, ya, Allah Maha Pengampun kok. Nanti saya lakukan amal kebaikan juga menambal. Padahal dia lupa itu. Dia melakukan amal kebaikan emangnya pasti diterima. Pak,
Kita melakukan amal kebaikan, emangnya pasti diterima. Ada pengumuman dari langit, kajian kalian subuh, sholat subuh kalian di Masjid Al-Iman ini diterima. Ada itu SK-nya, surat keputusan diterima? Enggak ada. Ibnu Aun mengatakan, la tasik bikasratil amal, fa innaka la tadri ayyubal bika amla. Jangan kalian percaya diri dengan banyaknya amal yang kalian kerjakan. Kalau banyak amal, beliau mengatakan kepada para ulama salaf, jangan percaya diri, karena kalian tidak tahu apakah diterima atau enggak. Bahkan Abu Darda, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, seandainya saya tahu satu sujud saya diterima oleh Allah, habu ilayya minad dunya wa fiha, itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Satu sujud, kalau ada pengumuman dari langit, wahai Abu Darda, satu sujudmu diterima oleh Allah, itu lebih Abu Darda sukai daripada dunia dan seisinya. Bukan satu sholat, bukan sekian puluh sholat. Abu Darda ditanya, kenapa demikian? Abu Darda mengatakan, karena Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Saya belum begitu bertakwa. Kepedean, tertipu, maghrur. Ya. Jadi kita beribadah pada Allah dengan harap ampunan, dengan takut dari siksa. Kalau ada pengumuman seluruh manusia masuk neraka kecuali satu orang, kita berharap yang satu orang itu adalah saya. Kalau ada pengumuman seluruh manusia masuk surga kecuali satu orang, kita berharap, kita takut jangan-jangan yang satu orang itu adalah saya. Ya. Makanya ulama mengatakan siapa yang beribadah pada Allah mengandalkan harap saja, maka dia penganut paham murji dari kalangan murji'ah. Siapa yang beribadah pada Allah dengan mengandalkan takut saja, maka dia adalah khariji, khawarij. Aliran sesat dua-duanya. Berarti kita beribadah pada Allah dengan dua hal, takut, harap. Yang kata para ulama, takut dan harap itu seperti dua kepakan sayap bagi seekor burung. Kalau satu sayap saja yang berfungsi, burung binasa, kena mangsa, nggak bisa terbang, mati dia. Kalau kita hanya mengandalkan rasa harap saja, takutnya nggak ada, gimana kita bisa berjalan menuju Allah? Takut saja yang dominan, harap saja yang dominan. Ya saya harapin aja Allah Maha Pengampun kok. Takutnya nggak ada. La haula wala quwata illa billah. Bisa dipahami sini, Pak? Yang terakhir ya. Tadi sudah saya sebutin tuh ya, keterangan dari An-Nawawi Al-Bantani. Bahwa kita kalau dapat pahala itu kalau kita merenungi kandungan. Tahu artinya. Berarti kalau kita sedikit cuman subhanallah. Ya, itu nilainya jauh dibandingkan dengan Bapak tahu maknanya, merenungi kandungannya. Tahu makna, tahu arti. Merenungi kandungan, tadabbur. Ya. Tapi yang pertama dituntut tahu arti dulu. Waduh, saya jadi malas zikir nih. Loh, kok malas zikir? Bukan begitu motivasinya. Motivasinya adalah kita jadi buka buku terjemahan artinya apa sih ini? Makanya tadi saya bilang, bukan aib Bapak, Ibu baca buku zikir pakai terjemah. Aib bukan? Bukan aib. Oh zikirnya jadi lama deh. Itu semakin lama waktu Bapak dalam ketaatan. Kadang kita mengharap menang, saya itu belajar. Belum bagaimana itu? Ya. Nah itu pertama yang diharapin nihil sekali Pak. Jangan yang besar-besar dong. Masa biar Indonesia menang? Menang lawan apa? Bola. Kalian menang perang sama Belanda. Gitu. Kalau menang perang sama Belanda sama penjajah, itu dahsyat ya. Bola, ya itu mah kita kalah bola sekalipun ya nggak ada faedahnya juga. Ya intinya dengan zikir kayak tadi itu semua.
Ya, terus matanya nonton bola. Ya. Gol, gol, gol. Lagi gitu, waduh, kayak begitu reaksi. Nah, berarti yang di hati, di kepala itulah ya, ya itu ya. Berarti nggak ada nilainya dong, ya. Jangan sia-siakan juga. Saya tidak katakan nggak ada nilainya, ya. Tetap ya, itu semoga jadi amal kebaikan, tetap. Tetapi zikir yang terbaik yang dituntut adalah tadi dengan mengetahui makna dan kandungan begitu. Tapi cukup kali ya. Udah cukup tuh, ibu-ibunya udah nyiapin tuh. Nah, baik, cukup aja ya. Mungkin dari penjelasan tadi ya kita belum selesai nih. Nanti mudah-mudahan bulan depan kita lanjutkan lagi di hadis ini. Ya kita biasa ya, waktu itu bahkan di hadis kedua kita berapa pertemuan itu. Nah, karena hadisnya sangat panjang, hadis Jibril ya, yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala khilaf, kesalahan ucap. Ya, wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.